갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 Oke, langsung saja buat Ibu Nita Erika Aryani, SEAK MSI, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, di mana pada hari ini kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan rencana kita. Tak lupa pula salawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penghormatan saya kepada Ketua Prodi S1 Akuntansi ya, Bapak Dr. Riha Dedi, yang sepertinya sih yang mewacanakan kegiatan ini mungkin ya, yang juga sangat didukung penuh oleh Himaka ya, langsung gercep ya, gerak cepat terhadap isu-isu terkini ya terkait dengan Kampus Merdeka, sehingga kegiatan ini saya rasa sangat bermanfaat sekali ya, karena informasi ini tidak mungkin prodi berikan per individu mahasiswa ketika bertanya. Dan saya juga merasa terbantu ya ketika diminta menjadi pemateri untuk yang berhubungan dengan magang, khususnya walaupun nanti secara umum akan saya sampaikan, mungkin saya akan membahas secara khusus juga untuk anak mahasiswa D3 akuntansi dan juga pajak ya. Karena memang pada dasarnya kalau di Diploma 3 itu program magang itu masuk dari dulu ya, sejak dulu itu di kurikulumnya. Sementara kalau untuk S1 sendiri ya, keterkaitan dengan Kampus Merdeka baru di struktur kurikulum untuk tahun 2021 ini dimasukkan. Baik, langsung saja saya mulai ya. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah join. Mudah-mudahan bertambah terus ya. Jadi share informasi ini juga bisa sampai ke banyak mahasiswa, sehingga dari prodi sendiri tidak perlu kerepotan untuk jadi tempat bertanya per masing-masing individu. Karena saya merasakan ini dari seminggu terakhir ya Pak Riha Dedi, itu kita itu kayak saya sampai jam 2 malam tuh masih ada yang WA saya. Jadi ini betul-betul merupakan kegiatan yang sangat membantu prodi ya dalam men-share segala informasi akademik yang merupakan isu-isu terakhir yang mungkin informasinya itu perlu diketahui oleh para mahasiswa. Baik, saya akan langsung share screen, mudah-mudahan full ya. Seperti tadi sempat Pak Riha Dedi tidak full. Coba saya akan slideshow. MC kalau tidak full tolong sampaikan ya, kalau di tempat saya ini full. Bagaimana, Dek? Oke? Oke, baik Ibu. Oke. Bisa, Kak. Berarti mantap ya. Pak Riha kayaknya harus ganti laptop tuh. Oke, langsung saja. Sebenarnya untuk hari ini seminarnya itu ya kita jangan terlalu formal ya. Jadi nanti saya juga akan menyampaikan, mudah-mudahan lebih komunikatif saya akan sampaikan, karena memang program magang ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu sudah menjadi salah satu item di struktur kurikulum Diploma 3. Makanya ini judulnya bagi mahasiswa prodi Diploma 3. Tetapi karena tadi disampaikan oleh Kaprodi S1 Akuntansi bahwa ada ditawarkan program magang untuk tahun ini keterkaitan dengan Kampus Merdeka ya. Jadi saya rasa informasi ini juga berguna juga untuk anak S1. Nah, pertama apa itu magang? Kan gitu dulu ya. Apa sih sebenarnya magang? Nah, kalau secara umum
kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya magang itu program pelatihan kerja ya, program pelatihan kerja yang biasanya diberikan oleh perusahaan kepada seseorang. Jadi berarti belum menjadi staf mereka berarti. Ya, jadi kepada seseorang dan mereka akan dibimbing sehingga diharapkan dapat meningkatkan keahlian tertentu di dunia kerja. Nah, biasanya secara umum magang ini kalau dulu ya pada saat saya kan S1 juga ya, dari S1 kemudian selesai kuliah ya, selesai kuliah itu saya coba submit karena kita nggak ada apa ya di struktur kurikulum kita itu magang kalau di S1. Jadi saya mencoba untuk challenge diri saya, sebenarnya saya udah bisa nggak ya mengaplikasikan apa yang saya dapatkan di S1. Karena kalau di S1 tidak ada mata kuliah praktek. Jadi misalnya kita belajar pengantar akuntansi, di mana seperti biasa deh ya, pengantar akuntansi, terus ujungnya finalnya adalah disuruh menyusun laporan keuangan yang ya biasanya soalnya itu adalah ilustrasi. Diketahui kan gitu ya, Tuan A menyetor modal bla 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 dan segala macam, akhirnya kalian disuruh buat jurnal umum, masukkan ke posting ke buku besar dan sampai kalian bisa membuat laporan keuangan dari ilustrasi. Nah, kalau di D3 baru kita dapatkan bukan ilustrasi, Dek. Kalau di praktek praktikum pengantar akuntansi. Jadi mereka yang diberikan adalah dokumen transaksi. Nah, bayangkan kalau kita di S1 kalau selama ini tidak pernah tahu ya seperti apa sih sebenarnya dalam praktek dunia kerja sebenarnya yang faktanya ya, apakah pimpinan di bagian yang kita kerja itu akan memberikan ilustrasi seperti pada saat kita kuliah gitu ya kan? Ternyata tidak. Mereka hanya memberikan dokumen-dokumen di mana kita yang menganalisis dokumen itu layakkah kita jurnal atau tidak. Nah, itu kan sudah diajarkan di pengantar akuntansi teorinya. Nah, maka magang ini biasanya kita dapatkan ketika kalau untuk anak S1 itu ketika kita sudah lulus baru kita kalau berinisiatif magang maka kita magang. Nah, ketika saya lulus saya berinisiatif magang. Makanya saya katakan di sini magang itu biasa diberikan perusahaan bukan kebiasaannya itu bukan ke stafnya tapi seseorang ya. Berarti kayak saya baru selesai terus saya melamar di perusahaan tersebut untuk bisa magang gitu. Nah, magang ini dia ada dua. Bisa jadi setelah kita diterima, kita diteruskan untuk dikontrak menjadi pegawai tetap. Kalau di perusahaan ya, atau kalau di instansi kita minta magang, bisa jadi bila mereka membutuhkan ya melihat kinerja kita bagus mungkin selama 6 bulan maka mungkin diteruskan menjadi kontrak resmi. Nah, itu kebiasaan kalau seandainya setelah lulus di S1 ya kita magang. Nah, kalau di D3 itu berbeda ya. Sebelum sampai ke D3 maka kita mau lihat dulu sebenarnya apa sih manfaat dari program magang bagi mahasiswa gitu. Karena terkadang kita kalau masih muda ya, ada sesuatu kegiatan. Kalau tidak ada iming-iming feedback-nya atau benefit-nya, kita kadang suka nggak begitu peduli ya dengan satu kegiatan. Misalnya aja kegiatan seperti ini. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang sifatnya terlalu teratur, berarti kan magang ini kan kita akan seolah-olah bekerja di perusahaan tersebut. Ya, kegiatannya teratur. Nah, susah sekali untuk kita sebagai dosen untuk bisa memotivasi mahasiswa bahwa ini penting loh, Dek, gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya seminar ini seperti tadi yang disampaikan ya oleh Pak Riha, bagaimana perkembangan dunia kerja saat sekarang ini, apa yang dibutuhkan oleh stakeholder kita, apakah dengan IP 4,00 gitu, IPK 4,00 kumlot langsung dapat kerja. Ternyata enggak deh. Dunia kerja saat sekarang ini tidak hanya membutuhkan orang yang pintar secara akademis, tetapi dia tidak menguasai soft skill, baik itu mungkin di bidang public speaking, baik itu di soft skill di mana dia punya karakter kepemimpinan,
atau soft skill tentang bagaimana talent dia di bidang teknologi gitu. Karena di dunia kerja nanti kita tidak lagi berhubungan dengan sesuatu yang manual. Ya, seperti misalnya kalian ini saya rasakan udah semester berapa nih rata-rata? Semester 6 ya kalau yang di S1 dan rata-rata audiensnya juga di semester 4 untuk yang D3. Jadi kebiasaan kan kalau di perkuliahan seolah-olah semua dengan kertas ya. Karena kan kalian disuruh tulis, misalnya untuk laporan keuangan, kalian disuruh membuat kertas kerja dan mengisi kertas kerja. Nah, untuk D3 sendiri ada praktikum. Nah, kan kalian harus tulis. Cuma kalau di D3 agak lebih condong ke praktek, maka ada mata kuliah tertentu yang memang berpraktek langsung dengan menggunakan software, namanya komputer akuntansi. Di S1 saya mungkin tidak begitu hafal ya struktur kurikulumnya, kalau memang ada berarti bagus juga. Jadi bukan Applikom ya, Dek, bukan aplikasi komputer, tapi memang komputer akuntansi di mana untuk saat ini kita menggunakan software Zahir, kalau dulu Mayop ya. Mayobi, terus mungkin itu yang menjadi salah satu keistimewaan kalau kita di D3 akuntansi, kita dipersiapkan untuk menjadi tenaga siap pakai. Ya, dengan kuliah yang singkat 3 tahun kita bisa berbangga hati ya ketika kita dapat ahli madya, tapi kita juga secara skill sudah pernah berpraktek ya, baik itu berpraktek pada saat perkuliahan maupun berpraktek pada saat mahasiswa D3 itu mengambil magang atau kalau di istilah kita adalah PKL ya, praktek kerja lapangan atau sering ya bahasa sehari-harinya on job training lah, job training. Nah, ini adalah manfaat yang paling penting ya menurut saya yang bisa didapatkan oleh mahasiswa kalau mereka mengambil program magang. Yang pertama, memberikan kesempatan untuk mahasiswa dalam belajar dan mengembangkan diri di luar kampus. Bayangkan ya, selama ini kan kita cuma circle-nya itu cuma teman-teman mahasiswa kita saja ya. Jadi kita nggak bergaul secara intens dengan orang yang sudah bekerja. Nah, bayangkan Anda itu masih mahasiswa nih, terus dikirim untuk magang. Ketika berada di kantor atau instansi tempat lokasi yang Anda pilih magang, itu circle kalian itu sudah bukan lagi hanya teman-teman yang ada di kelas gitu. Jadi sudah apa ya istilahnya, sudah benar-benar masuk di dunia kerja seolah-olah kalian udah bekerja. Nah, disitulah kesempatan kalian bisa learning ya. Jadi belajarnya itu curi start kalau saya bilang ya. Jadi kita curi start nih sebelum kita benar-benar udah bekerja, kita udah belajar dulu ya ketika kita magang gitu. Sehingga kita bisa mendevelop ya. Jadi kita bisa mengembangkan diri kita di luar kampus. Yang kedua, mungkin kita sudah punya bekal pengetahuan dari dosen-dosen akuntansi. Kita sudah diajarkan tentang introduction of accounting kita ya. Jadi pengenalan kita terhadap akuntansi. What is accounting? Apa sih sebenarnya akuntansi? Apakah sama dengan yang disampaikan oleh orang awam? Akuntansi itu cuma sekedar debit kredit. Nah, apakah seperti itu? Padahal itu kan old definition ya. Jadi bukan seni mencatat lagi, kemudian mengklasifikasikan. Banyak sekali mahasiswa saya, begitu saya tanya, "Dek, apa itu akuntansi?" Masih berbicara tentang seni mencatat, mengklasifikasikan ya, mengikhtisarkan. Nah, itu hanya bookkeeping. Sementara di modern definition yang namanya accounting itu bukan seni mencatat, tapi sistem informasi dia. Sudah sampai ke tujuannya itu ke need of users. Jadi ke kebutuhan dari pemakai. Sehingga interpretasi terhadap angka-angka di hasil output dari accounting itu seharusnya bisa kita jadikan sebagai ajang komunikasi kita kepada pihak-pihak berkepentingan, baik internal maupun eksternal gitu. Nah, kemudian apalagi ya
yang ketiga, belajar dan memperluas jaringan di luar program studi. Nah, ini otomatis deh. Bayangkan sebelumnya kalian circle pertemanannya cuman ya teman-teman kalian ya, paling adik letting ya, kakak letting gitu ya. Itu circle pertemanan kalian. Atau mahasiswa di kampus yang lain. Begitu kalian bekerja, bukan bekerja nih, magang maksud Ibu ya. Begitu kalian magang, circle pertemanan atau komunitas kalian itu kan udah beda. Ya, bayangkan karena magang kalian disuruh untuk seperti orang yang bekerja ya. 8 to 5. Sering saya bilang kan 8 to 5, 8 sampai jam 5 sore berada di kantor. Sebelumnya jam 8 belum tentu juga masuk. Kalau misalnya dosen yang ngajar, ada yang bilang telat, ada yang telat bangun dan segala macam. Belum lagi sudah absen. Biasanya kalau luring sudah absen keluar, duduk di kantin, itulah circle pertemanan Anda selama ini. Nah, begitu kita masuk program magang, seharusnya kalian excited. Ternyata kalian bisa belajar dan memperluas jaringan di luar program studi. Ya, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa saya mantan di D3 akuntansi, artinya alumni lah gitu ya. Begitu mereka sudah job training, itu mereka karena kinerjanya bagus selama job training, selesai job training mereka tetap di-hire untuk membantu perusahaan tersebut dan biasanya mereka akan dibayar. Kalau job training kan nggak dibayar ya, karena kita yang butuh untuk ke sana. Nah, begitu stakeholder kita yang butuh, berarti perusahaan atau instansi tempat job training kita pilih, atau tempat magang kita pilih, bisa jadi setelah berakhirnya program magang tersebut, nah kalau misalnya di S1 nanti insya Allah berarti 1 semester ya. Nah kalau di D3 seperti biasa, dia 2 bulan biasanya. Nah, di sana punya kesempatan bagi kita memperluas jaringan. Bisa jadi setelah tamat nanti, karena sebelum kita pernah magang, bisa jadi kita dipanggil untuk bekerja di sana. Dan Anda bisa bayangkan seandainya Anda magang itu di perusahaan-perusahaan multinasional. Ya, jadi Anda sebelum karena apa? Karena identitas kalian sebagai mahasiswa akuntansi yang memang sudah secara nasional ya diakui dengan akreditasinya yang A, terus lulusannya yang insya Allah mungkin Pak Riha Dedi cukup intens ya untuk treasure study ya, artinya lulusan dia bekerja di mana setelah lulus dan sebagainya, itu pasti udah punya list. Ternyata mahasiswa-mahasiswa kita yang alumni itu banyak sekali sudah bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional, terus di instansi pemerintahan yang sangat related ya mungkin dengan keahlian ya, ada yang jadi auditor di inspektorat, terus mungkin ada sebagian besar yang bukan mungkin memang iya, sebagian besar juga sudah malah ada yang menjadi dosen gitu. Nah, termasuklah kami gitu ya. Pak Riha dulu kan mahasiswa akuntansi, pada akhirnya menjadi dosen ya kan. Ada juga dosen-dosen yang sekarang dulunya pernah di D3 akuntansi, lanjut S1, akhirnya menjadi dosen, akhirnya menjadi doktor, akhirnya menjadi profesor gitu. Jadi itu artinya tidak tertutup kemungkinan dari strata mana kita mulai. Kalau kita fokus belajar, kita udah capai target nih. Saya maunya itu kuliah seberapa lama masa studinya. Pastikan idealnya itu pas ya. Kalau S1 berarti pas 8 semester. Bagusnya kurang dari itu ya. Kemudian kalau D3 pas 6 semester. Kalau bisa kurang dari itu. Karena nanti akan ada hubungannya dengan apa ya, evaluasi diri atau kinerja prodi lah gitu deh, masa studi mahasiswa. Nah, yang terakhir, menimba ilmu secara langsung dari mitra berkualitas dan terkemuka. Jadi secara otomatis ya ketika kita udah belajar di tempat magang kita sudah bisa memperluas jaringan, apalagi buat kadang-kadang gini, mahasiswa saya sebagian besar banyak tuh yang sedang mahasiswa tapi dia juga punya bisnis. Nah, kalau kita circle pertemanan kita cuman mahasiswa saja, untuk kita bisa menawarkan produk apapun lah yang menjadi bisnis kita, itu Anda tahu sendiri lah, mahasiswa itu kan belum punya penghasilan ya.
Jadi mungkin ada produk-produk yang mungkin nggak kebeli oleh mahasiswa, tetapi itu merupakan bisnis kita gitu. Nah, bisa aja ketika tampil job, kita juga mendapat teman yang orangnya sudah bekerja dan merupakan pangsa pasarnya produk yang kita tawarkan. Jadi intinya ketika mahasiswa kita udah mulai mencari talent-talent kita. Jadi kita mengembangkan diri, mengeksplor apa sih talenta saya selain saya cuma bisa jadi mahasiswa gitu. Cuma bisa ilmu akuntansi. Nah, ternyata sekarang itu nggak cukup, deh. Jadi kami pun dosen akuntansi ketika diminta oleh stakeholder merekomendasikan ya mahasiswa kita, alumni kita untuk bisa masuk di perusahaan mereka, mereka udah minta pertama deh full package. Punita, ada nggak mahasiswa yang IPK-nya bagus, terus good looking, ketiga adalah public speaking-nya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, aduh semua deh full package. Jadi begitu saya lihat ternyata yang seperti itu udah duluan dilamar orang gitu saya bilang. Artinya sudah dilamar oleh kantor-kantor yang lain dan sudah lulus ya. Nah, otomatis itu jadi kita yang biasa-biasa aja mungkin secara akademik, berarti kalian harus meningkatkan non akademik. Nah, kalau di D3 sendiri itu sudah mulai membuka jalur afirmasi atau jalur prestasi. Jadi kita menerima calon mahasiswa yang berprestasi tidak harus di akademik. Jadi nggak harus yang nilai rapotnya sangat tinggi pada saat dia sekolah. Tapi dia punya prestasi di luar itu. Nah, menurut pengalaman kali nih, anak-anak yang soft skill-nya udah terbentuk ya, itu ketika kita jadikan dia anggota tim, dia itu karena udah luwes duluan, dia paham apa yang harus dilakukan. Misalnya kalau saya ya sering karena saya kan ada kantor akuntan publik, misalnya saya bentuk tim gitu ya kan. Nah, kalau anggota tim saya ini kan biasanya ya kalau auditor junior itu kan tidak harus yang sudah S3, S2 ya, karena kalau di kantor akuntan publik bukan dari sananya dilihat, tapi dari kompetensinya gitu ya kan. Jadi kalau kompetensinya dia lulusan akuntansi ya, sempat saya ada beberapa kali D3 akuntansi, saya lulusannya saya hire ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan pekerja yang agak banyak. Jadi lebih mudah kita arahkan ya dibandingkan yang mungkin secara akademik tidak diragukan lagi karena dilihat dari transkrip nilai ya, IPK-nya 3,7, IPK-nya 3,08, tapi selama ini hanya jadi mahasiswa yang masuk pulang ke rumah, masuk kuliah pulang ke rumah. Nah, saya nggak menyarankan lagi mahasiswa yang seperti itu. Begitu di kampus, ya, begitu di kampus banyak-banyaklah beraktivitas di luar kita memang bertujuan untuk kuliah. Yang penting kan priority kan kuliah dulu ya. Kuliah, masuk kuliah, di luar itu apa sih? Jangan hanya membuang-buang waktu, tidak mengembangkan diri. Salah satu paling gampangnya adalah kita diberi kemudahan untuk memilih semua ormawa, salah satu ormawa di fakultas. Ormawa, organisasi mahasiswa di fakultas kita cukup banyak sekali sesuai dengan minat kita. Jadi itulah tempat kita mengembangkan diri. Nah, salah satunya dengan masuk Himaka, dengan masuk ke pengurusan Imadea ya untuk dia atau Forkap ya untuk pajak ya gitu. Dan ormawa yang ditawarkan misalnya ada perspektif ya, Bestek, Ormawa UKM ya dan sebagainya, banyak ya. Jadi artinya disitulah Anda bisa mengeksplor ya soft skill Anda baik itu di bidang leadership, mungkin bertambahnya kepercayaan diri karena sering berbicara di muka orang ramai, walaupun itu mungkin mahasiswa sendiri, sehingga keteraturan dalam berkata-kata ketika kita di depan orang audiens gitu, mungkin seperti tadi ya ada kata sambutan dari ketua panitia. Nah itu seharusnya sebelumnya, harusnya ya kalau memang kita digantikan, ini sekalian saya kritisi ya, itu kalau kita, aduh Bu, selama ini saya nggak pernah bicara tempat umum. Kalian harus search, artinya mencari.
Oke, misalnya YouTube cara berbicara sebagai ketua panitia atau apa. Nanti di situ akan dikasih tahu trik-triknya gitu. Nah, public speaking ini mungkin ada sebagian yang mungkin given, kalau saya bilang ya. Kadang-kadang kita memang ada seseorang yang memang given, bakatnya itu emang suka ngomong di tempat umum, di depan umum. Terus kalau kata saya sih, sama-sama dosen akuntansi lain, itu kalau udah pegang mic, itu nggak bakal mic itu kasih sama orang lain. Misalnya kalau saya udah pegang mic, lupa diri ya, langsung lupa ya bahwa udah lama ngomongnya. Nih aja bayangkan deh, saya targetkan untuk slide ini aja 5 menit ya, ini jadinya udah lama. Oke, mudah-mudahan secara umum ketika kita tahu benefitnya itu apa ya, menginspirasi Anda untuk lebih excited lagi, baik anak S1 maupun anak D3 untuk mengikuti program magang, karena kita udah tahu apa sih manfaatnya. Kalau kekurangannya saya nggak tulis karena tidak ada kekurangan, selama yang saya tahu ya. Nah, kita langsung ke masalah yang, bukan masalah ya, isu yang hari ini saya sebagai pemateri mungkin agak lebih ke anak D3. Dek, kalau nanti kurang jelas suara saya, tolong langsung dikasih tahu ya. Nah, magang itu kalau di D3 itu diistilahkan dengan PKL, tadi sudah saya sempat sebut ya. Praktek kerja lapangan. Nah, sering kami sebut lebih familiar, udah job. Nah, itu maksudnya udah PKL nggak gitu ya kan? Tapi bahasa familiarnya sering disebut sebagai OJT gitu ya, on job training gitu. Jadi ini yang sudah kita kenal di D3 ya, siapapun mahasiswa yang mengambil program D3 itu di struktur kurikulum sudah pasti ada di semester 6. Semua jurusan yang ada 6 di D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Nah, berhubung audiensnya ini adalah anak D3 akuntansi dan juga D3 pajak, maka saya nggak akan berbicara untuk semuanya ya, walaupun secara SOP itu sama ya, tetapi nanti sebagai subjek yang selalu saya sebut pasti DEA dan DEF gitu. Nah, ini Anda bisa lihat di semester 6 itu ada satu semester yang tidak ada mata kuliahnya sama sekali. Dan otomatis ini sekarang semua wajib ya. Kalau di D3 akuntansi dan D3 pajak tidak ada mata kuliah pilihan seperti di S1. Jadi kita mewajibkan semua kayak paket gitu. Kayak kalian di SMA kan paket tuh. Semua dan harus tamat seharusnya 3 tahun. Dan saya berusaha ini untuk anak D3 selanjutnya, khususnya mungkin yang bisa ditreatment dari 2019. Makanya saya untuk DEA sendiri mewajibkan anak 2019 harus hadir di sini. Sekalian juga saya bisa menghimbau sebagai ketua prodi ya. Karena salah satu kekurangan nilai kita adalah di masa studi mahasiswa yang masih di atas rata-rata 3 tahun. Ya, jadi sebenarnya kurikulum kita sudah bagus ya, sudah memberikan Anda informasi bahwa kita ini cuma 6 semester loh, jangan lebih gitu lah kira-kira. Nah, di semester 6 itu kita tidak boleh lagi ada mata kuliah di sana, Dek. Pada saat kita melakukan PKL atau kita melaksanakan job. Kenapa? Karena kita difokuskan tidak sambilan gitu. Ini kan karena pandemi saja ya, bisa Zoom. Jadi waktu di tempat job, terus Bu, kok dengar-dengar ada kakak letting atau abang letting yang bisa job. Dek, itu outlier. Peraturannya itu seharusnya kalian tidak boleh. Artinya mungkin kefleksibilan itu hanya untuk anak-anak yang mau DO. Kita juga nggak mungkin terlalu strict di sana. Cuma apakah kalian berniat untuk seperti mereka? Mau DO baru job? Kan enggak ya. Makanya di sini saya akan memaparkan yang seharusnya ya, bukan yang distract tadi ya, artinya yang outlier tadi. Jadi yang seharusnya itu kita cuma mengambil di semester 6 PKL ya di KRS-nya, terus ujian pendadaran dan LKP. Jadi hanya ini yang kita isi ketika semester 6. Berarti Anda
Yang sedang semester 5 nanti sebentar lagi, kan ini semester 4 ya, sebentar lagi akan isi KRS, usahakan semua mata kuliah itu lulus. Ya, usahakan semua mata kuliah lulus deh. Yang ditawarkan di semester 5 baik anak DEA maupun anak DEF ya, itu semua lulus supaya tidak terkendala untuk mengulang lagi mata kuliah bersangkutan. Misalnya di semester 5 ada 2 yang E, kan nggak mungkin kalian tidak tunggu mata kuliah itu untuk diulang. Jadi otomatis kalian harus tunggu semester depan 1 tahun lagi ketika semester ganjil menawarkan mata kuliah tersebut. Nah, ini yang yang dialami oleh 2018 saat sekarang ini, dan masih ada sebagian 2017. Bayangkan ini udah mau DO ya yang 2017. Jadi artinya ketika kita kuliah ya semester 1 semester 2 bolehlah euforia dari SMA ke mahasiswa, dari siswa menjadi maha ya. Jadi mungkin baru mencari jati diri, jadi tiba-tiba tidak perlu bangun cepat-cepat ya, tidak perlu dari rumah jam habis subuh untuk bisa ke sekolah supaya nggak ditutup pagar ya, supaya nggak disuruh cabut rumput, supaya tidak dipanggil bimpen gitu ya. Itu SMA. Sehingga ketika kalian kuliah, saya melihat saya juga ada beberapa mahasiswa yang saya menjadi walinya, mereka itu menurun ya, menurun ketika di semester 3. IP-nya itu menurun. Nah, baik itu juga anak S1. Kenapa? Karena di semester 3 ini udah mulai masuk ke, kalau dari struktur kurikulum itu adalah ke fokus dari bidang ilmu kita. Nah, saya menyadari, Pak Riha juga menyadari, treatment dosen akuntansi dengan dosen jurusan lain itu beda, deh. Jadi kalau kalian bilang, Bu, dosen akuntansi kok killer ya, dosen akuntansi kok tegas-tegas ya. Bukan deh, itu adalah memang sesuai dengan bidang keilmuan dia. Kita kan kalau bidang ilmu akuntansi itu kan harus sesuatu yang prosedural ya, terus berusaha untuk make over si mahasiswa sebelum lulus menjadi mahasiswa yang disiplin, yang beretika, kemudian yang berintegritas, yang objektif, punya rasa skeptisme ya. Jadi angka-angka itu satu aja salah langsung salah ya. Kenapa? Supaya nanti waktu di dunia kerja dia walaupun 0, sekian pecahan, kalau misalnya dia bekerja sebagai teller, itu harus dia cari deh 0, sekian. Misalnya waktu stock of name fisik kas, kan tutup buku tuh. Kalau misalnya kalian bekerja sebagai teller misalnya. Nah, antara uang fisik itu harus sama uang yang terdata di komputer. Nah, ternyata misalnya uang fisiknya harusnya 100 juta 200.000 300 perak 315 perak misalnya. Nah, ternyata 315 perak itu nggak ada gitu. Misalnya ya, atau yang 100.000 itu nggak ada. Jadi harus tahu, karena kita sebagai anak akuntansi harus tahu ini akunnya masukin kemana supaya nanti balance. Nah, biasanya tersedia akun-akun sendiri ya, selisih lebih atau kurang, biasanya mungkin proses pembulatan dan sebagainya. Tetapi kalau dari 100 juta, berapa tadi, 100.000, 315 perak itu ternyata uang yang ada itu adalah 90 juta, sekian-sekian tadi, ujungnya sama, berarti ada berapa? 10 juta selisih. Nah, itu gunanya kalian nanti belajar di akuntansi keuangan 1, rekonsiliasi. Nah, oke. Dan itu akan berguna kalau kalian paham sekali tentang accounting, bagaimana menyusun laporan keuangan, itu akan sangat berguna waktu kalian menjadi auditor. Ya, karena auditor kan dia beda ya tahapan kerjanya. Dia tahapan kerja kebalik. Dari asersi manajemen berarti laporan keuangan masuk ke bukti. Ya, bayangkan kalau kita nggak ngerti cara menyusun laporan keuangan, kita udah jadi auditor. Seperti itulah kira-kira. Nah, apa sih syarat utama PKL ya atau magang di program D3 ya? Nah, kalau seperti saya bilang subjeknya langsung menuju DEA dan pajak ya, nggak cuma D3 secara keseluruhan. Karena memang struktur kurikulumnya dari totalnya beda, Dek. Makanya ini saya bagi dua. Saya sempat tanya dengan Kaprodi D3 pajak ya, berapa untuk total SKS struktur kurikulum 2021. Beliau menyatakan bahwa ada 112 SKS yang wajib diambil.
Nah, di mana 10 SKS-nya itu kan tadi Dek, yang di semester 6, PKL, job training, bukan job, PKL, ujian pendadaran, LKP, ya. Nah, kalau di D3 akuntansi untuk tahun 2021 kita agak kita turunkan SKS-nya ya dengan memasukkan substansi-substansi yang penting untuk isu-isu dari stakeholder, apa sih yang diinginkan oleh stakeholder nanti kepada lulusan kita. Jadi kita mempersiapkan di struktur kurikulum kita mata kuliah baru yang nanti ada related-nya dengan dunia kerja. Nah, untuk sekedar informasi, ada mata kuliah yang namanya Digital Business yang baru ya untuk DEA. Kemudian ada yang namanya Kewirausahaan. Kemudian ada yang namanya Akuntansi Perbankan Syariah. Karena bank syariah merupakan favoritnya bagi lulusan D3 untuk masuk kerja. Ya, karena mereka juga membuka formasi untuk lulusan D3 banyak sekali deh untuk perbankan, sehingga sepertinya dengan di Provinsi Aceh ini kan semua sudah syariah ya. Saya berharap dengan saya persiapkan mahasiswa kita untuk bisa mengambil mata kuliah akuntansi perbankan syariah, mereka jadi lebih cepat dibekali tentang pembukuan yang hubungannya dengan perbankan syariah ya. Nah, berapa yang ditawarkan? Itu 110 untuk DEA. Nah, supaya bisa ambil magang, Anda yang di DEA ya, mahasiswa yang DEA itu harus mengambil semua dulu mata kuliah yang di 100 SKS sebelumnya. Jadi semester 1 sampai semester 5. Nah, kalau di pajak itu wajib telah mengambil 102 berarti ya, karena totalnya 112. 102 SKS yang ditawarkan di semester 1 sampai semester 5. Ini untuk kurikulum terbaru. Nanti berarti berlaku nih Dek di ganjil 2021-2002. Jadi kalau di D3 pajak mungkin bisa tanyakan langsung nanti di ke Kaprodinya jika memang ada mata kuliah yang untuk kakak lettingnya ya 2018 tapi mau ambil ternyata sudah dihapus, biasanya ada yang namanya ekivalensi mata kuliah. Tapi kalau anak 2019 saya yakin ini nggak bermasalah ya. Nah, bagaimana tahapan mengajukan PKL kalau di DEA dan di DEF ya, atau di D3 secara keseluruhan? Biasanya sama deh. Pertama, boleh ya mahasiswa mengusulkan sendiri lokasi tempat PKL-nya. Nah, ini bisa-bisa aja ya. Jadi misalnya kalian punya link ya, orang tua kalian punya link, ya udah di tempat paman aja misalnya di instansi apa gitu. Kita membolehkan. Jadi tidak harus ditentukan oleh prodi. Nah, bisa jadi juga minta referensi prodi yang menentukan. Nah, jadi ada dua cara. Bisa jadi mahasiswa boleh mengusulkan sendiri lokasi tempat PKL. Tentu saja yang dipilih adalah sesuai dengan bidang ilmu. Kalau tidak, nanti kalau ada bagian yang tidak sesuai dengan bidang ilmu kita, nanti susah kalian dalam menulis laporan kerja praktek, karena laporan kerja praktek itu harus related sama bidang ilmu. Misalnya kalau di DEA berarti ada yang hubungannya dengan akuntansi ya. Kalau di pajak berarti yang berhubungan dengan pajak. Demikian. Lalu biasanya kalau sudah dapat, prodi akan buat surat penjajakan ya. Artinya minta izin boleh nggak mahasiswa kita itu praktek di tempat mereka gitu. Nah, jika sudah disetujui, biasanya mereka proses administrasinya, perusahaan akan memberikan surat balasan bahwa menerima mahasiswa kita untuk diberi izin praktek di tempat tersebut, baik itu instansi maupun perusahaan. Nah, apa yang Anda lakukan saat pelaksanaan PKL atau on job training? Nah, untuk D3, DEA dan DEF, itu masa PKL udah ditentukan memang kita 2 bulan. Ya. Nah, untuk S1 kalau nanti berencana ambil magang ya sesuai dengan peraturan di S1 ya. Kalau nggak salah dikonversi di 1 semester dengan beberapa mata kuliah seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Riha Dedi.
Nah, apa saja yang Anda lakukan? Jadi di dalam pelaksanaan PKL ini apa aja sih gitu ya kan? Bu, ngapain aja kita selama 8 bulan, 8 minggu maksud Ibu ya, selama 8 minggu di 2 bulan itu. Kalau di prodi sendiri itu menargetkan ke mahasiswanya yang sudah sedang mengambil PKL itu minggu pertama mereka biasanya kan kayak menyesuaikan diri dulu ya, menyesuaikan diri. Jadi boleh sambil observasi ya di tempat jobnya karena misi baru, lihat kira-kira apa yang bisa ditulis ya laporannya di bagian di mana Anda ditempatkan. Oke, tolong di-unmute peserta. Oke. Target pertama, minggu pertama itu sudah ada draft. Judul LKP yang disampaikan ke prodi ya. Target minggu kedua itu mahasiswa telah mengajukan surat persetujuan LKP. Jadi draft kan memang belum ya, masih konsultasi lah gitu. Jadi formalnya itu di minggu kedua kalian udah bisa buat surat persetujuan LKP dan Kaprodi biasanya akan merekomendasikan dosen pembimbing LKP untuk apa ya, supaya dosen tersebut bisa merekomendasikan apakah layak untuk diteruskan menjadi judul LKP dan ditulis LKP-nya. Jadi antara minggu 3-4 diharapkan mahasiswa itu udah mulai ya konsultasi tentang draft dari daftar isi LKP itu dan mendapat persetujuan dari dosen pembimbingnya untuk ditulis ya, dilanjutkan ditulis LKP-nya. Target minggu ke-5-8 itu mahasiswa dia membuat LKP yang dibimbing oleh dosen pembimbing yang sudah ditunjuk oleh Kaprodi. Nah, disinilah kesempatan mahasiswa sedang job training, ya dia mengambil data-data yang dibutuhkan, menanyakan, ya wawancara di sini. Karena kan jika sudah selesai, kita untuk balik lagi ke tempat job kita untuk ambil data, kita wawancara, karena tidak ada hubungan lagi misalnya ya. Karena kan kalau job training kan memang kita di sana ya, seolah-olah kita pekerja di sana. Bayangkan kalau kita udah keluar dari sana, kita datang kan kita harus cari waktu ke narasumbernya. Pak, Bu, boleh nggak saya ke sana jam sekian? Aduh, saya ada kerjaan ini dan bla bla. Tapi kalau kalian lagi job, kalian ambil data terus yang kalian butuhkan sesuai dengan judul LKP Anda, walaupun mungkin tulisannya belum selesai fix 100% sampai kalian selesai job training di 2 bulan itu, karena proses pembimbingan kan biasa begitu ya. Bisa jadi telatnya di dosen pembimbing yang baca, atau sebaliknya si mahasiswa nggak langsung revisi ya. Jadi minimal data-data itu sudah Anda dapatkan, baik proses data itu melalui wawancara, dokumentasi yang dibutuhkan, ya misalnya berkas-berkas yang nanti akan dilampirkan sesuai dengan judul itu sudah harus kita dapatkan pada saat masa 2 bulan kita job training di tempat magang tersebut. Nah, selain target-target setiap minggu sampai 2 bulan ini, apa yang Anda lakukan secara administratif ke prodi? Yang Anda lakukan adalah membuat laporan mingguan tentang kegiatan yang Anda lakukan selama PKL. Karena kebiasaannya begini, Dek. Kita pada saat job training, itu kan ada kegiatan-kegiatan yang diinstruksikan oleh supervisor kita di tempat bagian di mana kita diletakkan ya oleh perusahaan tersebut. Misalnya dari pagi kita ngapain misalnya. Kalau di instansi berarti kalau memang ada amprahan, misalnya kita di bagian keuangan, kita mungkin disuruh arsipkan, ya kan. Kemudian mungkin checklist apakah dokumen amprahan itu sudah sesuai, ya kan. Seperti itu. Nah, bisa jadi yang ada di LKP itu kita hanya melaporkan satu subjek tertentu yang lebih kecil gitu. Misalnya tentang bagaimana prosedur akuntansi untuk transaksi, kalau dulu ya, kalau transaksi ATM, atau gini, prosedur perhitungan biaya, ya, atau perhitungan harga pokok produksi di perusahaan PT Semen Bangun Indonesia atau dulu PT Lafarge. Nah, bayangkan saya kan dosen akuntansi biaya misalnya. Kan kalau di buku kan hanya bahan baku, tenaga kerja langsung itu kan hanya umum ya asumsinya. Nah, saya mendapatkan informasi detail ketika dosen juga jadi belajar ya. Kalau mahasiswa langsung magang atau job training memang di tempat realnya ya. Misalnya PT Lafarge, dia adalah pabrik
yang memproduksi semen. Nah, pasti kalau mahasiswa menulis tentang bagaimana perhitungan harga produksi untuk semen menghasilkan produk semen itu, kan ada istilah-istilah biaya bahan baku yang tidak familiar di buku teori akuntansi biaya. Nah, itu sangat memperkaya wawasan kita. Oh, ternyata misalnya saya pernah menjadi pembimbing di LKP mahasiswa saya yang yang pernah job di PT Lafarge saat itu ya. Sekarang kan sudah tidak PT Lafarge lagi, sudah dibeli oleh saham ya, oleh BUMN PT Semen Bangun Indonesia kalau nggak salah saya. Nah, itu banyak sekali istilah-istilah baru dan itu memperkaya saya sebagai dosen juga. Jadi sebenarnya menurut saya magang ini tidak hanya memberikan pengetahuan yang lebih luas ke mahasiswa, tetapi ke dosen yang membimbingnya gitu. Jadi kita jadi lebih tahu. Nah, artinya sebenarnya manfaatnya banyak sekali. Nah, berarti ini yang akan dilakukan secara administratif ke Kaprodi ya, atau siapapun dosen yang ditunjuk untuk memberikan laporan mingguan. Jadi minggu pertama ngapain aja, minggu kedua ngapain aja dari hari, tentu saja di hari kerja saja ya, misalnya minggu pertama dari Senin sampai Jumat gitu. Nanti biasanya hari Sabtu akan menuliskan laporan mingguannya dan ada format tertentu di Prodi. Oke, biar excited, saya kasih beberapa referensi yang sudah pernah PKL ya di Prodi Dev ataupun Dev. Sebenarnya banyak deh ya, karena supaya tulisannya besar, sebenarnya sudah puluhan sih. Jadi saya hanya ambil beberapa, dan kebiasaannya kalau di DEA itu banyak yang ambil di perbankan ya. Jadi di lembaga jasa keuangan. Ada juga ambil di perusahaan manufaktur kayak PT Lafarge ya, atau yang memproduksi, ini kalau nggak salah PT Aceh Media Grafika yang memproduksi serambi ya. Pokoknya perusahaan manufaktur yang memproduksi sesuatu dari bahan baku menjadi barang jadi, sehingga mereka kayak di akuntansi biaya dan akuntansi manajemen kan sudah mendapatkan ya teorinya, terus ada praktikum akuntansi biaya, begitu mereka OJT atau job training, mereka jadi tahu, oh praktek sebenarnya seperti ini, gitulah kira-kira. Terus misalnya di perbankan juga mereka jadi tahu alur dari prosedur akuntansi ya, apakah mereka nanti ditempatkan, mungkin tidak ditempatkan di tempat-tempat strategis yang data-datanya aksesnya itu adalah private khusus pegawai, tetapi bisa membantu mereka. Walaupun hanya menyusun arsip-arsip keuangan, itu sebenarnya itulah tugas kita pada saat kita jadi auditor maupun akuntan, Dek. Jadi kita harus pastikan arsip dokumentasi keuangan itu harus lengkap dulu, baru bisa kita input ke software. Nah, jadi selama tidak lengkap, itu harus dilengkapi dulu. Misalnya untuk dokumen transaksi kita mau mencatat ada pembelian. Nah, apa saja dokumen yang harus dipenuhi supaya dia bisa layak kita input sebagai transaksi pembelian? Berarti harus ada pertama ya, kalau prosedur SPI-nya bagus di perusahaan tersebut, ada permintaan pembelian. Jadi kalau sebelumnya tidak ada permintaan pembelian, tiba-tiba ada yang melakukan pengeluaran cek sebesar misalnya 100 juta untuk beli suatu alat misalnya. Tetapi dokumen pendukungnya nggak ada. Nah, ini perlu dipertanyakan. Maka kita sebagai anak background akuntansi, hal seperti ini aja kita harus teliti. Nah, bisa jadi waktu kalian bekerja, kalian di bagian seperti itu. Jadi mereka biasanya ada SOP-nya sendiri, terus pasti disuruh cek. Itu udah lengkap nggak? Kalau nggak lengkap, coba ambil di bagian pembelian atau apa, atau mungkin ada dokumen, terserah lah apakah mereka perusahaannya sudah lebih kompleks, biasanya mereka semua paperless ya. Jadi seperti kita juga, misalnya di Unsia, ya kita udah mulai paperless ya, untuk suatu usulan, misalnya usulan dokumentasi untuk SK. Nggak lagi harus pakai kertas, langsung ke biro, itu ada software tertentu, disubmit usulan tersebut, nanti udah langsung masuk, online semua, serba paperless. Apalagi di perusahaan-perusahaan
bonafit ya. Kalau kita di sana itu mereka semua saya yakin sudah online ya. Makanya kenapa sejak mahasiswa jangan gaptek gitu. Ya, jangan gaptek, Dek. Jadi harus belajar. Terserah cara belajarnya apa, sama teman ya, atau di YouTube, terserah. Media banyak sekali cara belajar, cara kita belajar saat sekarang ini. Oke. Nah, juga ada misalnya di hotel juga ada gitu ya. Pokoknya yang related di mana ada bagian di organisasi tersebut bisa kita praktek gitu. Jangan sampai kita pilih instansi yang bagiannya tidak ada ya hubungannya sama tempat praktek tempat sesuai dengan bidang keilmuan kita gitu maksud Ibu. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Riha tadi untuk anak S1, carilah tempat magang yang sesuai dengan konsentrasi. Nanti nggak bisa dikonversi. Nah, itulah kira-kira kalau di DEA dan DEF juga demikian. Ya, jadi walaupun boleh diperbolehkan mahasiswa memilih, tetapi kita juga akan mensortir ya hasil usulan mahasiswa layak apa enggak ya kan dan sebagainya. Nah, biar semangat lagi, Bu, kalau orang job training gimana sih penampilannya gitu. Nah, biasanya kalau di prodi D3 akuntansi dan di D3 pajak, kita akan make over mereka gitu. Makanya mereka disuruh untuk menggunakan seragam. Ya, salah satu kelihatan formalitas itu di uniform. Ya, impression pertama yang membuat kita good looking itu adalah uniform. Jadi kalau uniform kita mencerminkan seseorang yang sudah profesional, maka itu membuat impression pertama kita itu bagus. Jadi nggak harus kita cantik, saya sering bilang nggak harus cantik, nggak harus ganteng ya, tapi kita harus good looking. Bu, gimana kita akan mengeluarkan aura good looking kita? Pertama pede dulu gitu, pede dulu. Biasanya kalau orang pede itu walaupun ya mungkin salah-salah pertama dan sebagainya, pada akhirnya kita akan bisa. Nah, demikian juga anak-anak yang akan job itu diwajibkan memakai seragam ketika mereka job. Kecuali nanti ada tempat-tempat job yang memang ada seragam safety sendiri. Contohnya apa? Anda bisa lihat di sini. Semoga semuanya kelihatan. Ini ada kakak-kakak. Ini kakak letting ya. Ini mahasiswa bimbingan saya dulu di PT Lafarge sekitar tahun 2012 apa 11 ya. Saya minta fotonya semalam, saya bilang, ini Kak Nurul untuk anak Dea, mungkin tahu alumninya Kak Nurul. Kak Nurul, si Nurul ini saya tanya, apa masih ada foto pas saat di pabrik ya? Karena untuk akses ke pabrik itu nggak sembarangan. Ya, mereka harus menggunakan uniform yang safety sesuai standar mereka. Jadi harus pakai sepatu sesuai standar mereka, terus baju, terus pakai helm gitu ya kan. Jadi bayangkan seberapa excitednya ketika kita dikirimkan untuk magang, terus kita seolah-olah diperlakukan seperti layaknya staf di sana. Jadi kayak kita punya card sendiri, kita bisa bisa diizinkan untuk mengelilingi pabrik tersebut, gitu. Yang cuman selama ini kita lihat di buku ya ceritanya atau di YouTube atau di TV ya, tapi kita bisa langsung ke sana. Ibu aja belum tentu bisa masuk ke sana. Jadi hanya anak yang job bisa. Gitulah kira-kira. Kecuali mungkin kita ada program nanti sama Pak Riha Dedi atau Pak Kajur ya, Pak Riha ya, untuk kita bisa company visit ke perusahaan-perusahaan manufaktur yang besar. Karena memang salah satu mata kuliah paling sulit, kata mahasiswa sih akuntansi biaya ya. Karena saya dosen akuntansi biaya juga akuntansi manajemen juga ada di sana tentang bagaimana kita menghitung harga pokok produksi. Tetapi mungkin kalau kita udah visit, kita jadi ngerasa bahwa menghitung harga pokok produksi itu sesuatu yang excited. Saya lihat sebagian besar mahasiswa S1 di sini itu ada yang saya kasih project ya untuk menghitung harga pokok produksi. Ya, terus satu lagi ada project untuk mereka mendatangi perusahaan-perusahaan kecil ya, baik itu yang memproduksi makanan ya, minuman untuk dipresentasikan apa saja sih biaya bahan bakunya. Jadi mengenai cost behavior. Dan bagus sekali nih salah satunya MC-nya ada jadi ranking ya di kelas saya ya. Saya pula kalau nggak salah Ibu. Iya Ibu, alhamdulillah. Kamu yang juara berapa ya? Ibu kasih hadiah. Juara kedua, terbaik 2. Oke, mantap kan. Berarti kan terbukti ya, ternyata
anak-anak yang masuk di organisasi itu rasa percaya dirinya tinggi. Jadi ketika mereka membuat video yang jadi proyek yang dikasih oleh dosen, ya, mereka jadi lebih bagus dibandingkan yang tidak berorganisasi gitu. Makanya kenapa jangan sampai himbauan-himbauan dari prodi itu kalian sepelekan, karena memang organisasi itu menjadi sangat penting mengeksplor juga sebenarnya bakat terpendam Anda ya. Nah, jadi kalau kita punya kesempatan mengaktualisasi diri sejak mahasiswa, why not? Kenapa harus tunggu nanti? Sementara stakeholder pengennya sekarang gitu. Begitu lulus udah full package. Yang kayak Ibu bilang ya, teman-teman Ibu yang minta rekomendasi, dia minta full package. Bu Nita yang pinter, yang good looking, yang public speaking-nya bagus, yang English-nya bagus, semua-semua. Jadi nggak ada lagi minta Bu Nita, pokoknya siapa aja yang penting IPK tinggi, di atas 3. Nggak ada yang minta seperti itu, Dek. Mintanya yang multi talented gitu. Jadi mereka nggak capek lagi untuk ngeluarin biaya training untuk istilahnya mengajarkan mereka bagaimana jiwa kepemimpinannya itu muncul, bagaimana bisa berinisiatif, kan ada training biasanya. Nah itu membuat cost bagi perusahaan. Itu kenapa perusahaan sudah mulai menghilang cost biaya untuk training. Kalau bisa dia dapat langsung yang siap pakai, gitulah kira-kira. Ya, karena perusahaan-perusahaan sekarang ya dia sudah aware dengan pusat-pusat biaya yang kira-kira bisa dihemat ya, dipangkas itu nggak perlu. Berarti dimulai dari SDM yang mereka rekrut. Ya, gitulah kira-kira deh. Sama juga seperti dosen ya. Kalau saya dulu penerimaan dosen tuh S1 deh. Jadi berarti kan kalau saya lulus S1 dosen, maka negara kan harus memikirkan biaya S2 saya ya kan? Karena saya sudah jadi pegawai di sana. Nah, sekarang dipangkas, negara lebih apa istilahnya? Lebih pintar lagi ya. Jadi penerimaannya S2. Saya nggak tahu Pak Rihadadi apa penerimaan S2 atau S1, saya lupa karena ada masa di mana terakhir kayaknya Pak Dr. Heru sih penerimaan S1 untuk dosen. Jadi S2 ya, S2. Jadi mungkin negara tidak perlu membiayai untuk sekolah si dosen ini yang S2, mungkin S3 yang hanya mereka pikirkan. Begitulah kira-kira. Nah, ini adalah uniform yang digunakan. Biasanya nanti masing-masing prodi dia akan kasih desain uniform dan bahan kain warna yang seragam. Ya, nanti mahasiswa akan menjahit atau membeli sendiri ya. Nah, kita melakukan supervisi juga, Dek, di job training. Jadi biasanya supervisi ini dilakukan oleh dosen dari prodi dan kaprodi, tapi juga ada supervisor yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, ini hati-hati, supervisor dari perusahaan itu hubungan kalian harus baik, Dek. Jadi sepanjang kalian mengikuti instruksi yang sesuai dengan pekerjaan tentu saja ya. Yang nggak sesuai pekerjaan jangan. Kalau mereka profesional, saya yakin mereka akan menyuruh Anda sesuai pekerjaan ya. Jadi biasa ditunjuk satu orang dan biasanya mereka juga berkontribusi terhadap nilai job, nilai magang yang diberikan kepada prodi, yang akan dikombin dengan nilai magang yang diberikan oleh prodi, biasanya kaprodi. Nah ini ada 2, jadi perlu diingat di sini. Nah ini adalah masa, saya nggak ketemu ya masa foto masa Pak Suazari, saya ketemu foto masa saya dulu, sempat jadi kaprodi DEA juga. Waktu itu sekretaris prodinya Ibu Adi Safitri ya. Ini saya pada saat masih muda ya. Yang di atas yang pakai baju coklat yang tengah. Mahasiswa saya yang jilbab merah itu tadi Kak Nurul. Nah, ini waktu di Bank Permata Syariah saya yang baju saya yang baju hitam, yang oranye Ibu Adi Safitri yang sedang sekolah S3 sekarang. Nah, ini adalah mahasiswa job saya ya di sini. Kalau yang coklat ini yang kayaknya staff ya, yang di tengah adalah kepala cabangnya. Nah, itu yang akan dilakukan oleh dosen yang menjadi supervisor saat supervisi, dan biasanya supervisi kita lakukan mendadak. Ya, karena untuk memastikan mahasiswa itu benar-benar nggak melaksanakan di tempat tersebut. Jangan-jangan pas ke sana dia nggak pernah datang. Oke deh, itu mungkin agak lama, padahal saya maunya singkat. Biasa seperti saya bilang, kalau Ibu Nita udah pegang mic, kelamaan. Makanya saya berusaha untuk cepat karena ada sesi tanya jawab setelahnya. Kalau ada pertanyaan, silakan di sesi pertanyaan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja. Nah, ada pertanyaan berikutnya dari Agnia. Boleh silakan pertanyaannya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Fedia Syifa. Saya dari akuntansi 2018. Saya punya pertanyaan untuk Bu Nita. Tentunya Bu, kami sendiri punya ketertarikan ya untuk melakukan magang itu di luar Aceh atau di luar daerah sendiri. Menurut Ibu bagaimana? Apakah lebih baik melakukan magang itu di daerah sendiri terlebih dahulu, atau kami bisa langsung eksplor nih Bu ke luar, misalnya kita ke Pulau Jawa atau ke pulau yang lain? Sekian pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya jawab ya, Syaiful. Iya, baik Ibu, silakan. Bagus sekali ya pertanyaan dari Agnia ya. Karena memang kalau pemilihan tempat job biasanya kebiasaan dari mahasiswa yang pertama dia pikirkan adalah dia gampang nggak nanti dalam perjalanan job itu mengakses tempat job. Kebiasaannya ya. Karena ada yang konsul ke saya yang 2018, minta apakah di SPI karena saya kan anggota SPI juga ya. Di SPI memperbolehkan anak magang ya di sana. Ini yang bertanya sama saya anak S1 ya, seperti Agnia juga. Mungkin temannya juga. Kebetulan dulu komting di kelas saya, jadi mungkin lebih gampang konsul langsung ke saya. Jadi saya kasih solusi itu karena khusus di SPI data-datanya itu kan data-data keuangan yang sifatnya rahasia. Agak susah, kita harus menerima. Boleh mungkin di bagian keuangan. Tapi kalau di SPI kan nggak mungkin nggak kita libatkan pada saat audit. Jadi ngapain dia magang di SPI kalau kita nggak memberi dia ilmu tentang bagaimana proses audit. Sementara proses audit sendiri itu keterkaitannya pada kertas kerja audit. Kertas kerja audit itu berasal dari informasi asersi manajemen. Apa informasinya? Kalau di Unsia sendiri berarti kan laporan keuangan, ya kan? Kemudian buku besarnya dan banyak sekali data-data yang sifatnya tidak bisa dipublish gitu. Sehingga kalau orang luar sepertinya tidak memungkinkan, bukan tidak boleh karena masalah pekerjaannya. Tetapi kalau saya sudah kemarin ketemu ya sama Pak Maimun itu kepala biro keuangannya ya, mereka bersedia, Pak Riha, mereka udah bersedia loh minta anak akuntansi untuk magang. Karena nanti kita kan ada audit operasional tuh untuk SPI. Nah itu mungkin agak hektik ya, artinya bakal sibuk dengan yang namanya dokumen dan segala macam. Mungkin anak-anak kita bisa membantu mereka gitu. Jadi sekaligus juga untuk di forum ini, jika memang mau akses tidak jauh dari orang tua, karena ini kan masalah akses aja, mau jauh dari orang tua atau dari rumah atau bagaimana. Karena kalau online juga, misalnya di luar Pulau Jawa bisa, tapi kan nggak mungkin online ya, harus ke sana ya kan, harus ke sana. Nah, bagaimana orang tua? Jadi kalau kalian merasa bahwa orang tua tidak masalah misalnya, di saya juga terbiasa mandiri, why not? Kita harus melihat mengembangkan diri kita sebaiknya di luar lingkup kita, tidak di Banda Aceh gitu. Kalau saya sih prefer kalau seandainya masalah akses itu tidak bermasalah seperti yang mahasiswa saya sebelumnya sempat konsul, dia cuma mau di dekat-dekat sini. Karena sempat saya sampaikan ada tempat di daerah Kaju gitu ya kan, ada perusahaan di daerah Kaju, ada yang di daerah Loknga. Dia nggak mau gitu. Intinya nggak mau lah gitu ya, maunya yang unsiah gitu ya. Maksudnya yang deket-deket lah gitu. Nah, Agnia juga demikian. Jadi kalau Agnia ngerasa bahwa Bu, Agnia kayaknya pengen pengalamannya itu di luar daerah gitu. Kalau menurut saya challenge-nya semakin tantangan itu berat, itu sangat membantu diri kita nanti ke depannya. Jadi kalau kita terlalu di zona nyaman, ingat ya, walaupun orang tua kita mampu ya. Karena saya pernah begini deh, pada saat ngaudit ya, pada saat audit itu kita nggak bisa milih lokasi mana. Jadi saya pernah audit di daerah konflik.
Dengan Bu Nuraini juga pernah audit di atas banjir. Waktu itu disingkil dengan Pak Ali Yamin. Jadi kalau orang lihat bahwa ternyata auditor itu tidak ada namanya konsep gender. Jadi laki perempuan itu sama diperlakukan ketika kita bekerja. Nah, bayangkan sejak kuliah kita udah biasa mandiri seperti itu. Mau nanti di luar sana bagaimana gitu ya. Selama ini nyaman dengan orang tua, makan teratur. Sementara kalau di kota besar misalnya bakal pengen magang di Jakarta atau di pokoknya daerah kota besar Pulau Jawa lainnya yang ada pabriknya. Terus akses ke pabrik itu jauh ya. Misalnya ada pabrik-pabrik daerah mana Pak Riha, Serang ya, atau daerah apa pokoknya terpencil untuk ke situ. Tidak ada mall mungkin ya. Kalau di kota Jakarta mungkin oke lah gitu, atau di Bandung atau di Surabaya gitu ya kan. Tapi kalau misalnya memang kalian berniat di perusahaan-perusahaan manufaktur, berarti kan di daerah pabrik tuh, nggak mungkin di tengah-tengah kota gitu. Kayak kita misalnya daerah pabrik di mana lo nggak. Jadi kalau mau magang di perusahaan manufaktur yang bonafit, yang kita tahu bahwa nggak sembarang orang bisa masuk kecuali kita dapat permission tuh karena kita anak akuntansi Universitas Yakuala. Kalau kita tiba-tiba antah berantah dari luar, oh saya mau lihat-lihat lah pabrik di dalam, nggak bisa deh. Jadi perlu, nah inilah kesempatan adik-adik untuk memanfaatkan istilahnya green card-nya si Universitas Yakuala nih. Kita kan di bawah ini ya, jadi boleh mungkin dengan kerjasama yang telah dilakukan oleh CDC ya kan, itu banyak kontrak kerjasama dengan perusahaan yang kita anggap sangat related ya keilmuan secara prakteknya nanti di bidang ilmu akuntansi, itu sangat bagus sekali. Misalnya Agnia, Bu, saya pengen lah bisa magang di kantor akuntan publik yang Big Four misalnya. Why not ya, Dr. Riha Dedi ya? Coba Ibu. kita lihat Gamal dulu. Gamal di mana dulu? KAP mana? Itu nggak tahu, Mas Dengan. Pasti Pak, mungkin kalau di Jakarta tuh KAP-nya udah bisa. Ya sudah bagus. Oke lah, nggak di Big Four agak susah ya misalnya kan. Tapi kan banyak di sana yang kantornya itu memang aktif gitu, Agnia. Kalau saya sih prefernya mungkin sebagian besar banyak yang magang di Pak Riha, magang di kantor akuntan publik karena memang di S1 sendiri saya kan ngajar auditing ya. Jadi saya nggak punya ruang untuk kasih praktek. Kalau anak D3 saya ada praktikum auditing. Nah, terus kalau kita jadi auditor, kita bekerja di auditor, kita ketemu dengan banyak orang, kita ketemu dengan banyak masalah. Nah, itu kayaknya sangat-sangat related sekali, membuat kita nanti menjadi multi-talented menurut saya. Yang saya sudah alami ketika kita udah bekerja, yang pekerjaannya itu selalu di bawah under pressure. Kalau audit tuh selalu bekerja di under pressure, jadi kita nggak ada cerita, sering saya sampaikan di mata kuliah audit. Nah, kalau kita udah dewasa, udah berkarir, itu nggak ada cerita tidur 8 jam. Mungkin Pak Riha juga baru tidur 2 jam, saya lihat ya. Pak Heru, saya udah biasa tuh, nggak tidur 1 kali 24 jam pernah. Ya, karena harus ada beberapa. Pak Riha juga pernah audit pada saat itu ya Pak Riha ya. Udah tau lah, kayaknya udah nyerah, mending jadi dokter ya Pak, nggak praktisi. Saya sempat nyaranin nih, yuk kita buka KAP ya. Tapi kayaknya mungkin passion orang beda-beda ya. Jadi saya berharap regenerasi ke depan itu ada kantor akuntan publik di Provinsi Aceh. Karena lumayan krisis ya, krisis of auditor ya Pak Riha kita kayaknya ya. Ya betul. Nggak ada yang ikut tes CPE nih. Karena ya itu kita masih tidak ada jiwa entrepreneurnya. Kayaknya nggak mau challenge yang sesuatu, kan kalau buka kantor akuntan publik kan entrepreneur juga ya kan, membuka perusahaan jasa kan. Jadi takut nggak ada uang gitu dan nggak ada klien gitu. Itu kenapa takut itu? Karena kita nggak dibekali oleh kompetensi yang memadai sejak kita kuliah. Terus kita tamat, kita nggak pede ngikut berbagai sertifikasi gitu. Untuk CA juga nggak ngambil gitu ya. Habis itu ya itu tadi. Jadi Agnia, untuk prefer ke Agnia pribadi, kalau akses ya, saya sih sebagai dosen menyarankan kalau akses untuk keluar itu nggak bermasalah, ketika orang tua mengizinkan, terus ada link tertentu mungkin dibantu oleh prodi atau universitas ya, why not magang di luar Pulau Sumatera, langsung di Pulau Jawanya.
Lagi kalau di pabrik atau di perusahaan-perusahaan multinasional lah. Yang mana tahu nanti seperti Pak Ria bilang ya kan, kuliah tuh pasti selesai. Tapi untuk dapat kerja tuh itu belum tentu. Ya, jadi kita yang harus capai target terus. Tidak ada masa tunggu kerja. Saya pada saat kuliah, pada saat selesai kuliah saya tidak ada masa tunggu. Jadi 0 masa tunggu saya. Langsung saya magang di perusahaan jasa konstruksi. Jadi menurut saya ternyata itu membuat ketika menjadi dosen kita jadi lebih jadi lebih banyak ceritanya ya tentang teori itu, kalau di prakteknya bagaimana. Nah, itu sepertinya yang dibutuhkan oleh pasar saat sekarang ini ya Pak Riha ya. Yeah. Multi talented itulah, seperti Pak Heru dan Pak Ria ini multi talented ya. Jadi saya salut. Oke, itu saja seperti saya bilang ya, kalau Bu Nita udah pegang mic kelamaan. Jadi saya akhiri itu aja Agnia. Mudah-mudahan ada pertanyaan yang lain. Terima kasih. Silahkan Saifullah, saya kembalikan ke PMC. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nita Erika Aryani, SE AKMSI. Luar biasa sekali penjabaran dari beliau, insya Allah. Ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita sudah sampai di akhir sesi acara Concentration and Internship Seminar 2021. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.